Pertama, lupakan dulu bayangan bahwa sumo adalah sebuah tradisi agung yang penuh kehormatan. Karena di balik tepuk tangan 40.000 penonton, ada sebuah sisi gelap yang memaksa tubuh manusia melewati batas yang harusnya nggak pernah mereka lakukan. Kita bakal bahas bocah-bocah 15 tahun yang merubah bentuk tubuhnya dan nggak bisa kembali lagi ke bentuk semula seumur hidup. Jadi ada salah satu fakta menarik di Jepang itu setiap tahun ada ratusan remaja laki-laki yang mana rata-rata baru berusia 15 tahun. Mereka semuanya udah nggak ngelanjutin sekolahnya dan mereka juga udah meninggalkan keluarganya demi mengejar mimpi menjadi seorang juara sumo. Nah, mereka ini itu tidak hanya bergabung dengan sebuah klub olahraga biasa pada umumnya, tapi mereka masuk ke sebuah dunia militer yang bernama Heya. Nah, Heya ini adalah sebuah asrama pelatihan sumo. Kalau kalian pikir Heya itu terlihat tempat para pahlawan militer masa depan, kalian salah. Tempat ini itu lebih mirip sebuah penjara dengan banyak aturan dan tradisi feodal yang kaku. Jadi, ketika ada seorang anak laki-laki masuk ke dalam Heya, secara tidak langsung mereka menyerahkan seluruh hidupnya kepada sang Oyakata. Nah, apa itu Oyakata? Oyakata itu kayak guru, tapi perbedaannya mereka ini tinggal di area yang sama dengan para murid-muridnya, atau bisa dibilang mereka adalah master asrama. Setelah itu, ketika sudah resmi masuk Heya, para anak laki-laki yang berumur 15 tahun sampai 18 tahun tadi itu udah nggak bisa lagi mendapatkan kebebasan pribadinya. Jadi mereka udah nggak ada waktu untuk main HP, main game, ataupun scroll-scroll sosmed seperti yang kita lakukan. Bahkan nih salah satu barang berharga yaitu dompet yang mereka gunakan untuk menyimpan barang-barang pribadi kayak KTP ataupun kartu-kartu lain itu juga disita saat mereka masuk Heya. Saking ketatnya, akses interaksi komunikasi ke dunia luar itu sangat-sangat dibatasi dengan berbagai jenis aturan yang sangat ketat. Salah satu hal unik lainnya, mereka semua yang masuk Heya tidak akan memiliki nama pribadi lagi. Nama mereka semuanya akan diganti dengan nama ring atau nama panggung yang disebut dengan Shikona. Nama ring ini akan digunakan selamanya saat berada di dunia sumo. Oleh karena itu, mereka sering kali menganggap bahwa privasi adalah sebuah kemewahan yang tidak pernah mereka miliki. Setelah itu, saat berada di Heya, mereka ini akan tidur desak-desakan di ruangan yang sangat besar bersama junior lainnya di tikar tatami. Jadi nggak usah dibayangin mereka bakal tidur layaknya di hotel, enggak. Dan kalau kalian tahu, tikar tatami itu berbeda dengan tikar yang ada di Indonesia. Tikar tatami itu keras banget. Dan semua kehidupan para atlet sumo di dalam Heya itu diatur oleh sebuah aturan hierarki. Semua pegulat akan dibagi menjadi 6 divisi utama. Yang paling bawah bernama Jonokuchi. Setelah itu ada Jodidan, dan setelah itu ada Sandanme, dan yang ketiga itu ada Makushita. Setelah itu, urutan kedua dan ke-1 mereka ini spesial atau disebut dengan divisi elit atau divisi istimewa. Kenapa mereka dianggap sangat spesial? Karena mereka sudah layak menjadi seorang sekitori. Apa itu sekitori? Sekitori adalah para pegulat yang sudah dianggap profesional. Mereka mendapatkan gaji bulanan. Sedangkan para pegulat 4 divisi terbawah itu dianggap junior. Aturan di dalam dunia sumo, kehidupan para junior ini dianggap sebagai bentuk pelayanan. Pertanyaan besarnya, emang pelayanan dalam bentuk apa? Nah, ini dia. Yang pertama, jadi mereka itu harus bangun paling pagi. Setelah itu yang nomor 2, mereka harus memulai latihan lebih awal. Yang ketiga, mereka juga harus membersihkan seluruh asrama, bahkan sampai toilet hingga dohyo suci. Setelah itu yang nomor 4, mereka harus menyiapkan peralatan latihan untuk para senior mereka. Dan yang kelima, mereka juga harus pandai memasak. Nah, parahnya, saat ketika mereka udah masak, masakannya itu bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk para seniornya. Dan yang nomor 6, mereka harus mencuci pakaian senior, termasuk mawashi. Apa itu mawashi? Jadi, mawashi adalah sebuah cawat tebal yang dipakai saat berlatih dan melakukan pertandingan.
Yang mana Mawasi ini itu sering kali kotor kena keringat ataupun tanah liat di atas ring. Oleh karena itu, mencuci Mawasi adalah salah satu tugas yang dianggap paling merendahkan. Nah, semua aktivitas di dalam heya dengan berbagai aturan tadi adalah sebuah realitas sehari-hari, sebuah rutinitas yang digunakan untuk menanamkan kepatuhan antar para pegulat junior. Padahal realitanya banyak sekali para junior saat waktu makan, mereka makan paling akhir. Bahkan parahnya, para junior ini itu sering sekali mendapatkan makanan-makanan sisa dari para senior. Setelah itu, para junior itu juga tidur paling malam. Kenapa kok tidur paling malam? Karena ada sebuah rutinitas bahwa mereka harus memenuhi kebutuhan semua senior. Jadi kalau seandainya ada senior minta tolong A, minta tolong B dan C, para junior ini harus siap sedia membantu para senior itu. Saking parahnya kehidupan di dalam heya ini, banyak sekali para junior itu yang tidak punya kamar pribadi untuk istirahat. Dan semua kegiatan dan rutinitas di dalam heya seolah merampas mental mereka semua. Setelah itu, bagaimana dengan penampilan mereka? Jadi, penampilan mereka itu juga diatur dalam sebuah aturan yang sangat ketat. Nggak kalah ketat dengan aturan hierarki yang ada di dalam heya. Rambut mereka itu harus dipanjangkan agar bisa ditata dengan gaya sanggul samurai seperti di zaman Edo yang disebut dengan chonmake. Nah, uniknya rambut mereka itu diolesi dengan minyak binsuke. Apa itu binsuke? Binsuke adalah sebuah minyak yang lengket dan berbau khas. Dan perlu kalian ketahui, mereka ini itu jarang sekali keramas. Kenapa? Kalau seandainya keramas, binsukenya itu luntur. Setelah itu, saat mereka berada di depan publik, mereka wajib mengenakan pakaian tradisional Jepang seperti yukata ataupun kimono. Aturan ini itu bukan cuma sebagai sebuah penanda status, tapi juga pengingat konstan bahwa mereka bukan lagi seorang individu biasa. Mereka adalah properti milik dunia sumo. Karena sumo ini termasuk salah satu cabang olahraga, maka mereka juga sama halnya seperti atlet pada umumnya, yaitu mempunyai latihan rutin. Tapi latihan mereka ini benar-benar seperti di neraka. Jadi mereka itu punya aktivitas latihan pagi atau disebut dengan asageiko. Asageiko dimulai sekitar jam 5 pagi dan perlu kalian tahu, mereka itu harus latihan di pagi hari dengan kondisi dalam perut kosong. Jadi mereka dilarang sarapan ataupun ngemil makanan-makanan tertentu. Kalian bisa bayangkan selapar apa mereka, karena di malam hari mereka juga udah punya banyak sekali aktivitas sebelum tidur. Setelah itu di pagi hari mereka harus latihan dengan kondisi tanpa sarapan. Mereka semua latihan di satu tempat yang bernama dohyo, dan mereka latihan selama kurang lebih 3-4 jam tanpa jeda dan tanpa henti. Latihan di dohyo jangan dibayangkan enak, bray. Suasana di dalam ruangan itu benar-benar terasa sesek banget karena penuh dengan bau tanah liat, setelah itu keringat, bahkan minyak rambut binsuke yang dipakai oleh para atlet sumo. Setelah itu, latihan di pagi hari ini itu jangan dibayangkan kayak seperti olahraga pada umumnya. Mereka semuanya akan memulai dengan pemanasan yang bernama shiko. Apa itu shiko? Shiko adalah sebuah latihan ikonik di dalam dunia sumo. Jadi mereka harus mengangkat satu kaki setinggi mungkin ke samping. Setelah itu mereka semuanya harus menahan sejenak untuk menunjukkan keseimbangan dan fleksibilitas. Setelah itu mereka harus menghentakkan kakinya ke tanah dengan kekuatan 100%. Mereka melakukan latihan pemanasan seperti ini tidak 10-20 kali, bray. Melainkan mereka harus melakukannya ratusan kali dengan kondisi perut kosong. Setelah itu di dalam dunia sumo, latihan ini itu berpusat pada kekuatan kaki dan pinggul. Tetapi di sisi lain banyak juga yang mengartikan bahwa latihan ini adalah sebuah simbolis untuk mengusir kekuatan jahat. Nah, setelah itu ada latihan yang bernama teppo. Apa itu teppo? Jadi teppo adalah latihan dengan cara mendorong sebuah pilar kayu besar dengan telapak tangan terbuka.
Dan ini adalah salah satu teknik dasar dorongan yang menjadi inti pertarungan sumo. Setelah mereka melakukan serangkaian pemanasan mulai dari yang sederhana hingga yang paling berat, nah ini di sini sisi gelap dari latihan yang sangat keras di dalam dunia sumo, yaitu di bagian Asageiko. Asageiko adalah sebuah sesi pertandingan berdasarkan aturan hierarki yang berada di dalam Heya tadi. Kalau kalian ingat kan, di asrama tadi kan ada aturan hierarkinya. Dan banyak para junior ini saat udah terjatuh dipaksa lagi untuk bangkit meskipun mereka sedang kesakitan. Parahnya lagi, di dalam proses latihan yang dilakukan oleh para junior dan senior ini, itu tidak ada ronde, tidak ada wasit, tidak ada bel, dan tidak ada aturan yang bisa menghentikan pertarungan mereka. Latihan ini itu baru berakhir kalau seniornya udah merasa puas. Bahkan sang oyakata atau guru asrama tadi itu hanya mengawasi di pinggir dohyo. Terus kalau seandainya oyakata melihat para junior terjatuh, mereka hanya meneriakkan hinaan atau memukul para pegulat junior ini menggunakan shinai. Apa itu shinai? Jadi shinai adalah sebuah pedang bambu yang tipis dan biasa digunakan dalam kendo. Setelah itu di dalam dunia sumo ada istilah bernama kawaigari. Artinya adalah memanjakan atau memberi perlakuan dengan cinta. Tapi pada kenyataannya kawaigari ini seringkali menjadi salah satu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh para senior dan oyakata saat memilih salah satu junior untuk dilatih secara khusus. Nah, pertanyaannya, dilatih kayak gimana? Artinya junior itu dihancurkan secara fisik dan mental selama puluhan menit. Biasanya para senior itu bilang bahwa latihan ini untuk meningkatkan semangat juang para junior ataupun untuk meningkatkan mental para junior. Tapi dalam banyak kasus para senior itu latihannya keterlaluan. Oleh karena itu nggak heran banyak sekali yang kabur dengan bentuk latihan seperti ini. Di sisi lain, banyak sekali para junior itu yang cedera, mulai dari patah tulang, ligamen robek, jari-jari terkilir, bahkan gegar otak. Sedangkan di budaya Jepang, mengeluh adalah sebuah tanda kelemahan. Jadi para pegulat ataupun sumo ini harus terus berlatih untuk menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Setelah melakukan sesi latihan pagi yang brutal sekitar jam 10 sampai jam 11 siang, ada ritual berikutnya yaitu makan. Dan perlu kalian ketahui, para sumo itu tidak hanya makan seperti yang kalian bayangkan atau memulihkan energi yang udah terkuras habis saat latihan. Enggak, melainkan makan di sini adalah sebuah metode rekayasa tubuh yang dilakukan secara sengaja dengan cara-cara yang ekstrim. Kenapa? Agar seluruh rekayasa tubuh ini berhasil dan manusia tersebut menjadi mesin penimbun massa. Langkah pertama agar metode ini berhasil yaitu dengan cara melarang sarapan. Jadi saat latihan intens itu berlangsung, tujuannya untuk menciptakan rasa lapar yang luar biasa. Ketika waktu makan tiba, tubuh para atlet sumo ini yang kelaparan akan menyerap seluruh kalori yang masuk dengan maksimal. Dan para pegulat diwajibkan mengkonsumsi kalori dengan jumlah yang sangat-sangat nggak masuk akal, yaitu rata-rata mulai dari 7.000 hingga 10.000 kalori dalam satu kali makan. Dan ini dilakukan secara berturut-turut selama 2 kali sehari. Jadwal makan mereka itu ada makan siang dan makan malam. Setelah itu menu makanan utama mereka adalah chanko nabe. Apa itu chanko nabe? Chanko nabe adalah sebuah sup tradisional Jepang yang kaya akan protein. Biasanya di dalam sup itu berisi ayam, ikan, tahu, dan berbagai jenis macam sayuran. Chanko nabe sebenarnya adalah makanan yang sangat sehat dan bergizi. Tapi permasalahannya itu ada pada kuantitas. Jadi para pegulat itu tidak hanya satu mangkok bray, melainkan mereka harus makan berliter-liter sup ditambah lagi asupan nasi putih dan beberapa botol bir untuk menambah asupan kalori agar lebih cepat. Oleh karena itu nggak heran banyak banget para pegulat junior itu yang kekenyangan sampai muntah bray. Dan perlu kalian ketahui, semua ini adalah proses diet sebenarnya yang tujuannya bukan untuk menurunkan berat badan. Diet di sini tujuannya untuk menciptakan massa tubuh para pegulat agar lebih berat dan besar dalam waktu yang secepat-cepatnya. Karena dalam dunia sumo, berat badan adalah modal utama.
Jadi semakin berat seseorang pegulat, semakin rendah pusat gravitasinya. Hasilnya semakin sulit untuk didorong keluar atau dijatuhkan dari arena pertandingan. Ritual selanjutnya adalah tidur siang. Selama beberapa jam, tidur siang adalah sebuah strategi yang sangat penting yang harus dilakukan setelah makan. Pertanyaannya, kenapa? Karena setelah tubuh para pegulat mengkonsumsi ribuan kalori, semua energinya akan disimpan di dalam tubuh, bukan sebagai glikogen atau nggak dibakar di dalam otot, melainkan langsung dirubah menjadi lemak secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebenarnya siklus keseluruhan itu benar-benar sangat ekstrim. Mulai dari latihan dengan perut kosong, setelah itu makan sebanyak-banyaknya hingga muntah, dan tidur untuk menyimpan seluruh asupan yang sudah dimakan tadi tanpa henti dan dilakukan setiap hari. Oleh karena itu, siklus ini dinamakan dengan siklus rekayasa tubuh manusia atau membuat tubuh manusia menjadi mesin penimbun lemak. Perlu kalian ketahui, ada sebuah konsekuensi yang cukup mengerikan dari proses rekayasa tubuh yang dilakukan oleh para pegulat. Karena tubuh manusia itu sebenarnya nggak dirancang untuk menanggung beban seberat 150 kilo atau bahkan sampai 180 kilo. Bahkan ada yang lebih parah, yaitu di atas 200 kg. Salah satu konsekuensi yang mengerikan yaitu membuat umur para pegulat lebih pendek daripada manusia pada umumnya. Meskipun di sini tidak ada statistik resmi yang dirilis oleh Asosiasi Sumo Jepang, tapi banyak pengamat yang telah melakukan penelitian yang hasilnya harapan hidup rata-rata pensiunan pegulat sumo itu sekitar 65 hingga 70 tahun, dan angka 65 sampai 70 tahun itu jauh sekali di bawah rata-rata harapan hidup di Jepang. Karena kita tahu sendiri, rata-rata harapan hidup orang Jepang itu bisa mencapai 80 tahun hingga 90 tahun. Jadi pada bulan April tahun 2024 dalam dunia sumo itu dikejutkan dengan salah satu berita kematian Akebono di usia 54 tahun. Siapa dia? Dia adalah salah satu seorang legenda di dalam dunia sumo. Dia adalah pegulat kelahiran Hawaii yang pertama berhasil mencapai peringkat tertinggi atau dinamakan dengan Yokozuna. Dia mempunyai tinggi lebih dari 2 meter dan berat itu macam-macam. Puncaknya itu ada di 225 kg. Oleh karena itu, banyak sekali yang menyebutnya bahwa mereka adalah raksasa ikonik di samping Dohyo. Dari cerita Akebono Taro, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada resiko gaya hidup sumo yang sangat ekstrim dan berbahaya. Selain berita kematian sang legenda, ada salah satu bagian ekstrim di dalam dunia sumo, yaitu berat badan. Banyak sekali atlet sumo yang mempunyai permasalahan kesehatan dengan radang sendi, terutama di lutut, pergelangan kaki, dan punggung bawah. Selain itu, banyak juga dari para pengamat sumo juga mengalami gangguan tidur atau disebut dengan sleep apnea. Jadi, sleep apnea adalah sebuah kondisi manusia saat tertidur dan nafasnya berhenti sesaat selama tidur karena terhalang oleh jaringan lemak yang ada di dalam leher. Oleh karena itu, nggak heran banyak sekali atlet sumo yang meninggal gara-gara serangan jantung ataupun stroke. Selain permasalahan kesehatan yang terjadi kepada para atlet sumo, dan banyak dari mereka juga mengalami kekerasan di atas ring yang dampaknya sangat fatal seperti kejadian pada bulan Maret 2021. Jadi pada bulan itu ada sebuah pertandingan resmi. Pertandingannya berlangsung sangat seru, tapi saat seorang pegulat divisi Sandanme bernama Hibikiryu itu mendarat dengan posisi kepala lebih duluan saat dibanting oleh lawannya. Akhirnya dia terbaring di atas tanah liat, bray. Beberapa tim itu dinilai cukup lambat untuk menanganinya. Akhirnya sang pegulat ini mengalami cedera kepala dan leher. Setelah itu, 1 bulan kemudian pada tanggal 28 April 2021, pegulat ini meninggal dunia pada usia 28 tahun dikarenakan gagal nafas akibat cedera yang dialami. Jadi, di dalam dunia sumo ada salah satu kisah yang sangat kelam pada tahun 2007. Di tahun itu, ada salah satu pegulat sumo bernama Takashi Saito. Dia baru aja berusia 17 tahun dengan nama ring
Toki Taizan. Dia baru aja masuk ke dalam dunia sumo itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan akhirnya dia kesulitan beradaptasi dengan kehidupan yang sangat keras. Bahkan ada salah satu laporan dia itu udah mencoba kabur beberapa kali. Dan pada tanggal 26 Juni 2007 setelah sesi latihan pagi, Saito itu tiba-tiba pingsan dan kemudian meninggal dunia. Di kasus ini sebenarnya ada sesuatu yang janggal awalnya. Di mana janggalnya? Di dalam penyebab kematiannya. Salah satu penyebab kematiannya yaitu gagal jantung. Tapi ketika jenazahnya udah dikirimkan dan sampai rumah, nih ayahnya itu masih penasaran. Dan ketika dibuka, ayahnya ngelihat beberapa luka memar, goresan, bahkan ada luka bakar. Dan akhirnya ayahnya ini menolak laporan dari asrama sumo. Setelah itu ayahnya memutuskan untuk melakukan otopsi. Setelah proses otopsi selesai, hasil otopsi itu menjelaskan bahwa dia telah dipukul hingga meninggal dunia. Nah, akhirnya ayahnya melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Setelah itu, polisi melakukan investigasi yang cukup panjang. Setelah kepolisian melakukan investigasi yang akhirnya hasilnya sangat mengejutkan, ternyata kepala korban itu dipukul dengan botol bir yang sangat besar sehari sebelum kematiannya. Yang dianggap itu adalah sebuah hukuman karena sikapnya nggak jelas setelah sesi latihan pagi. Setelah itu, master asrama memerintahkan 3 pegulat senior untuk melatih Saito ini sebagai hukuman tambahan. Dan saat proses latihan itu berlangsung, Saito ini dipukul tanpa henti dengan tongkat baseball metal sekitar 30 menit. Dan perlu kalian ketahui, kasus ini itu pernah mengguncang Jepang hingga berhari-hari karena menjelekkan citra suci dunia sumo. Setelah itu, master asrama dipecat. Setelah master asrama dipecat dari Asosiasi Sumo Jepang, kemudian dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara. Gak berhenti sampai di situ, ada yang lebih mengejutkan. Jadi setelah adanya kasus ini, akhirnya kepolisian melakukan investigasi besar-besaran di seluruh asosiasi sumo. Jawaban sebenarnya nggak semudah seperti yang kalian bayangin, Bray. Karena di dalam dunia sumo itu ditopang dengan 3 pilar utama. Kita bahas satu persatu. Pilar pertama yaitu tentang uang. Sebenarnya orang-orang yang mendaftar ke dunia sumo ini banyak yang kondisinya di bawah garis kemiskinan. Dan salah satu alasan mereka masuk ke dunia sumo adalah janji kekayaan yang berada di puncak arena pertandingan. Dan juga berada di 2 puncak divisi asrama. Karena seperti yang kita tahu bahwa 2 divisi teratas di asrama sumo akan mendapatkan gaji bulanan yang tetap. Berapa gajinya? Gajinya kurang lebih sekitar 100 juta, bahkan bisa sampai 230 juta per bulan. Bahkan kalau seandainya dia memenangkan pertandingan berkali-kali, di atas ring dia bisa mencapai penghasilan miliaran rupiah. Dan perlu kalian ketahui, ini hanya gaji pokok, sedangkan realitasnya ada namanya bonus kemenangan turnamen yang bisa mencapai 5 sampai 10 kali lipat lebih banyak dari gaji bulanan. Pilar kedua yaitu tentang kekuatan tradisi. Sumo bukan hanya sebuah olahraga biasa kalau di Jepang, melainkan udah dianggap menjadi olahraga nasional Jepang. Masyarakat Jepang sudah menganggap bahwa sumo adalah bentuk warisan budaya dalam ritual Shinto. Setelah itu di pilar ketiga ada namanya sisi gelap. Sisi gelap yang selalu ditutup-tutupi tentang korupsi. Sebenarnya di dalam dunia sumo itu sudah berulang-ulang kali diguncang berbagai skandal pengaturan pertandingan. Pada tahun 2011 ada sebuah investigasi polisi yang awalnya itu hanya menargetkan perjudian ilegal. Tapi selama proses investigasi ini berlangsung nih, ternyata itu tidak sedikit beberapa atlet sumo lebih memilih kalah hanya untuk mendapatkan uang yang lebih besar. Kombinasi dari berbagai jenis iming-iming kekayaan seperti ini secara ekstrim membuat daya tarik tersendiri dan menciptakan sebuah sistem yang sulit untuk direformasi atau dirubah menjadi yang lebih baik. Kesimpulannya, meskipun kita terpesona oleh para pegulat sumo sebagai simbol kekuatan kedisiplinan atau bentuk kehormatan negara Jepang, ternyata ada banyak sekali sisi gelap sumo yang sedang disembunyikan. Mulai dari rekayasa bentuk badan, kebebasan yang dirampas, bahkan hidup dengan penuh resiko penyakit ekstrim.
Perbedaan kemegahan panggung sumo dan penderitaan di balik layar adalah sebuah realita yang sangat kejam. Meskipun sumo adalah warisan budaya Jepang yang tak bernilai, tapi kita harus berani memberikan pertanyaan kepada diri kita. Apakah sebuah tradisi yang entah berharga ataupun tidak, ataupun sekuno apapun itu, layak untuk dipertahankan dengan mengorbankan kesehatan, martabat, bahkan nyawa bagi para pelaku tradisi tersebut? Apakah situs legenda hanya disematkan kepada mereka yang sebenarnya juga akan menjadi seorang korban? Tulis komentar kalian di bawah dan kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih udah nonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maharu pamit undur diri.